KPI Fiters, kita berjumpa kembali dalam serial podcast Fit Journey KPI Fit tahun 2023. Bersama kita di sini sudah hadir seorang psikiater kondang ini, influencer di media sosial dan juga yang jelas sangat ahli ya di bidangnya, Dr. Zulfia Oktanida Syarif atau dikenal juga dengan Dr. Vivi Syarif ya, Dok. Oke. Ya. Dan bersama kita juga di sini ada talent Fit Journey, Mbak Grace. Apa kabar Mbak Grace? Baik, Dok. Baik ya, happy ya udah ya dengan resultnya dalam 3 bulan ini ya. Oke, sip, karena udah mulai suka ini ya, sudah posting foto ya kayaknya ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai mental disorder. Dr. Vivi di sini yang akan memberikan insight dan juga sebagai narasumber yang mungkin udah sangat mendalami bidang ini. Kami akan mengadakan pembahasan tentang mental disorder yang tidak hanya sebatas tentang yang selama ini sering disampaikan ya, Dok ya. Misalnya kita udah sering banget tentang burnout misalnya, ya kan, kita bahas tentang burnout, terus juga tentang anxiety dan juga tentang hal-hal yang berhubungan dengan mental disorder tetapi yang mungkin tidak terlalu berat gitu ya, yang masih bisa kita handle dengan kondisi-kondisi yang kita kendalikan. Nah, sebenarnya topik ini kami angkat gitu karena saya di sini dari PT KPI, dari Health bagian HSSE, melihat bahwa masalah mental disorder ini masih menjadi stigma yang sangat melekat di antara masyarakat Indonesia. Ya. Apapun juga derajat pendidikannya gitu ya. Sebagaimanapun tingkat pendidikannya, itu kita masih sangat menstigma orang-orang dengan mental disorder. Harapannya dengan kita melakukan pembahasan secara terbuka gitu, ini tidak lagi menjadi hal yang tabu ya. Karena nanti Dr. Vivi bisa jelaskan juga, kalau menurut saya secara pribadi ya mental disorder itu sama aja sebenarnya dengan physical disorder gitu ya. Ya, jadi orang dengan hipertensi, kemudian dengan diabetes gitu, yang mereka hampir tidak terstigma lagi saat ini gitu ya kan. Tapi kalau misalnya orang dengan anxiety, punya panic attack yang suatu saat itu muncul pada saat mereka sedang beraktivitas atau pada saat mereka sedang relapse gitu ya, terus mereka tidak bisa melakukan aktivitas tertentu, itu menjadi mendapatkan pandangan yang banyaknya sekali di antara kita itu adalah pandangan yang kurang baik gitu. Mungkin Dr. Vivi bisa sampaikan gitu. Sebenarnya proses dari mental disorder ini memang karena masalah yang tidak kelihatan gitu kan, atau memang dia juga masalah yang sebenarnya disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya fisikal gitu. Jadi perlu nih kita bahas untuk dengar dari Dr. Vivi sendiri. Oke, seru juga ya kita membahas tentang mental disorder ya. Sebelumnya saya mau appreciate dulu ya, topik ini dibahas untuk para audiens supaya bisa lebih melek tentang mental health ya. Kayaknya ini satu topik yang penting banget lah intinya. Karena orang tuh banyak lupa, Dok, bahwa kesehatan itu nggak hanya kesehatan fisik. So there is no health without mental health. Jadi kalau kita ngomong kesehatan, lihat definisi kesehatan di WHO itu nggak komplit kalau nggak ada kesehatan mental, kesehatan rohani, kesehatan batin gitu ya. Jadi kita udah saatnya untuk bisa lebih aware tentang kesehatan mental, bahwa ini sama pentingnya loh dengan kita ngejaga kesehatan badan, kesehatan fisik. Dan orang banyak menganggap kesehatan mental tuh kayak something yang kayak gaib kali ya. Iya, betul, saking nggak kelihatan gitu. Bener. Kayak abstrak, iya, apa sih nggak ada bendanya gitu ya. Tapi karena kita tahu ada bidang ilmunya, ada psikiatri, bidang kedokteran jiwa, kedokteran psikiatri, sehingga memang ini scientific banget, medis banget sebetulnya. Jadi kondisi mental atau gangguan mental itu sendiri merupakan satu kondisi medis.
kondisi medis bisa dijelaskan secara sains disebabkan oleh berbagai faktor, multifaktor. Jadi beda sama kalau kita bicara misalnya apa ya, sakit TBC gitu, TB paru. Penyebabnya jelas kan, ada kuman, Mycobacterium tuberculosis. Jadi jelas kayak, oke, siapa nih biang keroknya nih ya yang bisa kita pinpoint gitu. Tapi kalau depresi, anxiety disorder, apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu selalu multifaktor, Dok. Ya, jadi selalu multifaktor. Kita sebutnya ada faktor biopsikososial, faktor biologis, ada faktor genetik, keturunan. Kalau ada orang nanya, Dok, skizofrenia ada faktor genetik nggak sih? Dok, bipolar ada faktor genetik nggak sih? Ada, gitu. Kemudian ada faktor perubahan neurotransmisi di otak. Jadi ada perubahan neurotransmitter yang menimbulkan rasa happy, misalnya serotoninnya rendah, itu bisa bikin depresi. Kalau ada dopaminnya meningkat berlebihan, bisa muncul halusinasi. Jadi memang ada yang terganggu gitu dalam fungsi otaknya. Itu secara biologis. Secara psikologis ada faktor kepribadian. Kepribadian ini tergantung dari individu itu dibesarkan seperti apa. Pola asuh orang tuanya dulu, ada childhood trauma atau enggak, ada abuse atau enggak, ada bully atau enggak. Itu membentuk kepribadian seseorang secara psikologis. Kemudian faktor sosial. Stresor kehidupan, masalah pekerjaan, relationship, financial dan sebagainya. Nah, yang sering orang lihat tuh adalah ujungnya. Betul. Oh, gara-gara putus pacar dia mau mengakhiri hidup. Nggak semudah itu, bestie gitu ya. Nggak semudah itu. Orang tiba-tiba keinget, ini bunuh diri gitu ya kan. Gara-gara di PHK, terus dia melakukan melukai dirinya. Nggak kayak gitu. Pasti sudah ada faktor bionya. Biologisnya ada, psikologisnya udah ada, and then ada life stressor, ada masalah kehidupan sosial yang membuat akhirnya muncullah si gangguan mental itu, gitu. Jadi memang ya ini medis banget sebetulnya, bisa dijelaskan. Dan kalau orang nanya jiwa tuh di mana sih? Sebetulnya kalau kita bicara jiwa atau psikiatri, kita bicara tentang 3P, pikiran, perasaan, perilaku, dan semua itu ada pusatnya di mana? Di otak. Jadi organnya apa? Otak. Gitu sih, Dok. Berarti kan memang ada pengaruh fisikal juga ya, Dok ya. Seperti tadi kata Dokter Vivi mungkin bahwa ya itu tadi ada keseimbangan, imbalance dari hormon-hormon yang dihasilkan atau neurotransmitter yang dihasilkan oleh otak gitu. Karena tanpa itu pun ya tanpa kontribusi dari hal-hal itu juga nggak mungkin tiba-tiba orang ya karena psikososial saja terus tiba-tiba melakukan atau misalnya menderita penyakit tertentu gitu ya, mental disorder. Nah ini yang menarik menurut saya, yang tadi seperti Dokter Vivi bilang, ini nggak gaib loh ya, nggak gaib. Jadi seringnya gitu, Dok, orang memandangnya begini, penyakit-penyakit seperti metabolic syndrome misalnya kita sebut ya, itu adalah penyakit yang tidak bisa kita kendalikan gitu loh. Orang suatu waktu bisa kena hipertensi, mungkin usia dan sebagainya, itu nggak bisa kita kendalikan. Sementara mental disorder itu seringkali orang menganggap pada waktu orang sakit itu karena kemampuan dia mengendalikan dirinya yang tidak bisa gitu loh. Jadi dia gimana sih gitu kan, gitu aja gitu aja panik, gitu aja cemas gitu kan. Itu orang menganggap bahwa ini self controlnya nih yang salah gitu kan, sehingga orang-orang ini dianggap seringkali adalah orang yang tidak mampu gitu, tidak punya kemampuan gitu, Dok. Jadi mungkin yang saya lihat sendiri juga sebagai dokter perusahaan itu adalah pada saat mereka semakin dianggap tidak punya self control yang baik gitu ya, itu justru juga akan memperparah kondisi penyakitnya gitu, karena dia akan semakin tersudut lah ya, terstigma gitu. Sementara kan untuk menerangkan misalnya nih dengan orang bipolar gitu kan, saya itu ada masalah gini-gini gitu ya kan sulit bagi mereka gitu kan. Ya tadi kata Dokter Vivi, orang hanya lihat ujungnya saja gitu kan, tidak lihat berikutnya. Di sini ada Mbak Grace. Mbak Grace di sini adalah pekerja dari finance ya, Mbak Grace ya, yang juga mengalami yang namanya stresor dalam pekerjaan gitu. Mungkin Mbak Grace bisa cerita gitu kan, apa sih dampaknya gitu ya kan yang dirasakan oleh Mbak Grace sendiri begitu menghadapi stres yang bertubi-tubi lah, yang terus menerus gitu. Dampaknya terhadap fisik dan mental itu seperti apa, Mbak Grace? Ya, oke, Dok. Kalau saya dulu itu kan kerjaan loadnya emang sangat banyak sekali ya, Dok ya. Dan itu minuman obat mah itu kayak kita tegak aja, Dok, kayak minuman air putih gitu kan. Jadi kami buka laptop pasti ada
sebut merek M gitu ya, pasti ada tuh di samping kami kalau kami kerja sampai tengah malam. Nah itu apakah salah satu dari mental disorder dok gitu? Karena ada juga teman saya kalau dia misalnya udah stres gitu, dia langsung ke belakang, diare dok. Nah itu bukan hanya 1-2 tapi ada beberapa dok gitu. Nah apakah itu termasuk dari mental disorder gitu dok? Ya memang kalau kita tuh lagi stres, lagi dalam kondisi tekanan ya, itu akan ada mekanisme di dalam tubuh yang terjadi gitu. Dan mekanismenya ini katakanlah cukup kompleks sebetulnya, karena banyak hal yang memang akan teraktivasi ya. Misalnya kalau kita stres, hormon kortisol meningkat ya dok ya, terus kemudian itu bisa mempengaruhi berbagai hal gitu, termasuk apakah itu terkait sama juga hormon-hormon dan juga metabolisme di pencernaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kayak hormon kortisol tadi kaitannya sama orang jadi tensinya naik nih kalau stres, gula darah bisa naik karena metabolisme insulin terganggu gitu ya. Jadi perasaan udah jaga makan kenapa tensi naik atau gula darah naik gitu. Nah terus kemudian orang yang dalam tekanan juga itu akan cenderung asam lambungnya naik. Ya lagi stres nih asam lambung naik, kemudian peristaltik ustusnya meningkat, jadi kayak lebih gampang mules ya, pengen bolak-balik ke toilet gitu. Jadi memang itu adalah tanda fisik kita sebenarnya lagi bereaksi nih terhadap tekanan. Nah tapi apakah itu mental disorder atau bukan? Kita harus lihat lagi ada gejala lain nggak. Kalau stres itu bukan mental disorder, bukan penyakit. Jadi menurut WHO stres itu adalah suatu kondisi yang wajar. Tapi kalau stres berkepanjangan, nah itu baru nanti menimbulkan berbagai masalah ya. Masalah bisa masalah ataupun gangguan fisik maupun juga gangguan mental. Tapi yang saya amati itu sekarang ini banyak yang mungkin Gen Z ya, dan juga generasi yang sekarang kayak milenial juga sih, milenial dan Gen Z tuh dikit-dikit aduh dok GERD gitu kan, asam lambung gitu ya, padahal sebenarnya sih mungkin cemas gitu, stres dan cemas gitu. Jadi memang kayak tadi ya, obat mah itu udah kayak makanan sehari-hari, udah kayak makan kacang. Iya benar, betul. Sebenarnya tuh karena lagi cemas, bisa juga lagi stres dan cemas, jadi asam lambungnya meningkat. Tapi kalau itu udah berkepanjangan, nah itu harus kita periksa kayaknya ya lebih lanjut. Iya. Terkadang itu ya dok, kita itu tidur kan nggak tenang ya dok. Kita jadinya mimpi tentang kerjaan. Itu sampai segitunya gitu. Jadi saya pernah mengalami seperti itu. Beberapa teman saya juga. Kita sampai di kantor itu, aku nggak bisa tidur tadi malam gara-gara itu, sampai kebawa mimpi. Nah itu mungkin masuk situ juga kali ya dok ya. Ya, itu masuk lagi dalam kondisi stres juga. Benar, kan. Berarti even di saat lagi tidur itu kan kita mimpi itu merupakan gambaran alam bawah sadar ya. Jadi nggak hanya di alam sadar aja kita mikirin kerjaan, ternyata alam bawah sadar pun juga memikirkan pekerjaan, makanya sampai kebawa mimpi gitu. Jadi memang itu menandakan kondisinya sedang dalam kondisi stres, ada tekanan tertentu, tekanan pekerjaan. Dan kalau kita bisa mengidentifikasi itu, oh aku lagi stres nih, kok asam lambung naik, kok mimpi buruk terus, kok mimpi kerjaan ya, kayaknya aku stres nih. Jadi aware dulu, sadar dulu lagi stres. Banyak orang stres nggak sadar ya, kayak aware dulu, and then kita identifikasi sumber stresku apa? Apakah pekerjaan atau masalah keluarga? Jangan-jangan masalah relationship gitu, bukan urusan kerjaan gitu, sumber stresnya ya. Oh. Ini kayaknya aku stres karena memang sekarang lagi dikejar target atau ada project tertentu misalnya. Oke, berarti kita coba atasi sumber stresnya. Misalnya apa nih, urusan ada deadline tertentu kah, bisa nggak kita manage bagi-bagi tugas atau dibikin prioritas dan sebagainya, atau kita kurangin perfeksionisme kita gitu ya dalam mengerjakan sesuatu. Karena itu juga nambah tekanan buat diri sendiri kadang. Gitu sih. Iya. Itu tadi yang mungkin berhubungan dengan kepribadian juga ya dok ya. Misalnya orang yang perfeksionis, dia pastikan pasang target dia tinggi banget gitu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya bukan perfeksionis, tapi tuntutan dari pekerjaannya memang ya kan. Mungkin kalau misalnya di finance kan memang nggak boleh tuh ya kan, selisih satu aja udah nggak bisa gitu kan, itu tadi. Nah kalau menurut dokter Vivi gitu ya,
Oh ya sih, saya ingin menanyakan, apakah memang stres yang terus-menerus itu akhirnya bisa menjadi pemicu gitu ya, menjadi trigger untuk munculnya yang tadi dokter bilang gitu kan, penyakit-penyakit yang sebenarnya dibawa secara genetik gitu kan, tapi kemudian karena adanya stres yang berat ya, atau yang terus-menerus, kemudian dia akan memicu terjadinya mental disorder seperti itu. Ya bisa banget, karena memang stres dari kehidupan sehari-hari ini merupakan faktor sosial tadi. Kalau kita bicara biopsikososial, nah si stres karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan yang tinggi, ya itu bisa menjadi faktor pencetus untuk munculnya si gangguan mental. Yang mana sebetulnya kayak cikal bakalnya tuh udah ada gitu ya, faktor genetiknya udah ada, secara psikologis kepribadiannya, atau mungkin ada trauma-trauma masa lalu yang belum terselesaikan gitu. Contohnya misalnya kayak gini, ada orang punya trauma masa kecil terhadap orang tuanya, relasi sama orang tuanya. Orang tuanya tuh yang strict parents, yang kemudian sering katakanlah merendahkan, maksudnya kamu gitu aja nggak bisa. And then di pekerjaan ketemu sama pimpinan yang strict gitu, yang targetnya tinggi, yang perfeksionis. Nah, ada orang yang tahan dengan situasi pekerjaan begitu, ada yang tiba-tiba jadi depresi atau anxiety karena tadi dia udah punya ada faktor-faktor yang udah ada di dalam dirinya gitu, dalam kehidupan dia. Sehingga masalah pekerjaan ini menjadi trigger aja. That's why dalam satu tim kita sama nih, bosnya, atasannya sama, pressure-nya sama gitu, tuntutan pekerjaan sama. Tapi kenapa cuma 1 atau 2 orang yang ngalamin depression atau anxiety disorder? Kenapa cuma dia yang panic disorder? Karena dia sudah punya faktor-faktor yang lain gitu. Seperti itu penjelasannya. Kalau kami kebetulan kemarin satu tim kayak gitu. Ngerti genetiknya mungkin saja. Kompak. Berarti faktor sosialnya memang berat itu. Iya, faktor sosial. Jadi ya kalau cerita gitu, aku sampai mimpi sama mbak gitu. Jadi kita udah ketawa-ketawa aja gitu dong. Yang ngomong, kamu mimpi halaman berapa? Aku mimpi halaman ini gitu ya kan. Udah bab berapa mimpinya gitu iya, kan. Memang kalau stresornya berat bisa ya hampir semuanya, kayak orang yang misalnya kena musibah dalam satu daerah, bencana misalnya, atau kejadian traumatis pada satu kelompok orang, ya itu bisa semuanya mengalami problem kesehatan mental gitu ya, karena memang berarti faktor stresornya yang cukup berat lah, iya, seragam gitu. Mungkin ada ini juga ya Mbak Grace, karena dalam program kita Fit Journey ini kan kita targetnya adalah menurunkan berat badan untuk peserta yang obes gitu ya. Mungkin bisa cerita juga Mbak Grace tentang masalah overeating kali ya. Kalau saya baca di WHO, overeating itu udah masuk mental disorder ya dok ya. Maksudnya dia udah sama salah satu level dengan PTSD, dengan depresi, dengan bipolar gitu. Kalau saya nggak salah baca tuh seperti itu. Mungkin ada nggak Mbak Grace yang seperti itu? Dan juga dengan komunitas, maksudnya pekerja-pekerja itu sama nggak, ada yang sama nggak dengan hal seperti itu? Pasti sih dok. Jadi kalau kita nggak tahu ya dok ya. Jadi kita kalau lagi kerja itu kalau nggak ada cemilan, kayak ada yang kurang gitu dok, ya kan? Apalagi kalau kita kerja sampai malam. Nggak ada yang kriuk-kriuk gitu. Nah itu kayaknya otak ini buntu gitu dok. Nah mungkin ya karena kami sering lembur, sering kerja sampai malam, jadi menumpuk terus. Jadi ya mau nggak mau timbangan kita yang sebelumnya di kiri jadi ke kanan pelan-pelan gitu dok. Pelan-pelan itu dalam hitungan minggu ya. Iya apalagi kalau misalnya kita di hotel gitu ya dok. Kita kan biar konsentrasi mengerjakan tugas gitu dari perusahaan. Makanan hotel kita tahu ya dok. Ya nggak sehat lah ya, kita bilang nggak sehat gitu. Nah itu kita kan pasti masuk gitu. Nanti ada misalnya sarapan, kita ada sarapan, snack pagi, makan siang, snack sore, makan malam. Bahkan ada snack malam kadang dok, supaya kami bisa melek gitu. Gitu sih, dok. Itu untuk overeating itu mungkin yang belum banyak disentuh ya dok ya. Karena gini, kadang-kadang saya ngobrol juga dengan teman-teman yang ahli psikolog atau apa, memang masih banyak dibahas itu sih sebenarnya tentang kayak anoreksia, bulimia gitu ya. Tapi tentang overeating itu, karena gini, saya tuh ngelihat sendiri lah ya gitu ya dengan teman-teman kita gitu ya, betapa bahwa orang kan tidak tiba-tiba saja ingin makan, karena sebenarnya kan ada suatu mekanisme dalam tubuh, kalau kita makan cukup itu sebenarnya kita kenyang gitu ya kan. Ini ada yang hilang gitu loh dok. Ini sebenarnya mekanismenya bagaimana sih dok?
Sebetulnya ketika seseorang mengalami stres, dia akan mencari cara untuk mengurangi stresnya gitu. Jadi akan ada coping mechanism, stress coping mechanism. Nah, tiap orang itu mekanisme menghadapi stresnya beda-beda gitu ya. Ada orang kalau stres tidur, ada orang yang kalau stres olahraga, ada yang orang kalau stres mungkin yang nggak sehat, misalnya dia ngerokok, minum alkohol dan sebagainya. Ada yang stres dia makan gitu. Kenapa sih kalau makan itu feel good gitu? Karena memang ketika kita makan akan keluar tuh endorfinnya, dopaminnya gitu. Tadi neurotransmitter yang membuat rasa senang, rasa nyaman, rasa enak gitu. Sehingga itu akan menimbulkan rasa lebih tenang, lebih relieved dari stresnya. Nah, tapi ketika orang hanya menggunakan satu cara, satu mekanisme aja untuk mengatasi stres, jadi stres makan. Dia nggak menggunakan cara yang lain gitu, cara santai, ngedrakor, refreshing, atau ya kan banyak stress coping mekanismenya. Tapi dia makanya satu aja gitu, satu cara makan. Jadi kayak orang sebutnya emotional eating gitu ya. Jadi kalau lagi emosi makan, kalau lagi stres makan gitu ya, lagi sedih atau cemas makan. Jadi semuanya dia gunakan mekanisme mengatasi berbagai masalah emosi atau stresnya dia adalah dengan makan. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan problem baru. Problemnya misalnya tadi ada peningkatan berat badan, overweight, obesitas, dan problem yang lainnya. Nah, ada salah satu gangguan mental yang kita sebut namanya binge eating disorder. Nah, binge eating disorder ini adalah kondisi di mana seseorang itu nggak bisa mengendalikan dorongan untuk makan berlebihan. Tapi memang makan berlebihan itu kayak orang mukbang gitu ya, kayak banyak banget. At the same time makan gitu. Jadi kalau ini udah gangguan karena memang dia sampai nggak bisa kendalikan dan jumlahnya tuh banyak banget. Jadi beda sama kayak kita, makan, pengen lagi deh pesan online, ini beli lagi, aduh masih lapar ngemil ini. Nah, itu sebetulnya belum sampai ke taraf gangguan ya, baru problem, baru masalah. Tapi kalau yang udah gangguan mental, itu dia benar-benar jumlah banyak dalam satu waktu, terus makannya begitu cepat sampai dia sendiri juga malu kalau dilihat orang gitu, karena terlihat aneh banget gitu, kok kayak orang rakus banget. Nah, itu sudah sampai gangguan mental. Sebenarnya dia paham bahwa yang dia lakukan itu nggak benar, tapi dia nggak bisa mengontrol ya. Kayak orang adiksi aja, dia tahu nih narkoba nggak bagus, bisa bahaya untuk tubuh, untuk kesehatan, bisa ditangkap polisi misalnya. Tapi karena itu juga satu penyakit adiksi, dia nggak bisa kontrol gitu. Jadi mirip-mirip gitu ya. Ada problem dari apa istilahnya impulsivitas lah gitu. Dia nggak bisa kendalikan diri. Iya. Nah, ini apakah juga binge eating ini, Dok, bisa juga terjadi karena ya itu tadi stresor yang terus menerus gitu, atau memang dia special case lah gitu. Karena sekarang juga kan kalau kita lihat ya di sosmed banyak banget ya orang mukbang gitu ya kan. Apakah ini memang ada underlying stresnya atau memang karena itu tadi bahwa dia memang spesial nih, orang-orang tertentu aja yang bisa jadi seperti ini? Biasanya sih memang ada underlying stresnya, tapi kemudian akhirnya menjadi habituasi ya, menjadi habit kan. Ketika dia stres, dia makan dalam jumlah banyak gitu, dia merasa itulah momen dimana dia in control. Dia seperti merasa kayak in control, dia bisa makan banyak, tapi sebenarnya dia nggak punya kontrol gitu. Jadi ketika dia misalnya gini, dia stres urusan pekerjaan, dia nggak bisa kan punya power yang kuat untuk mungkin kayak meniadakan tugas-tugas pekerjaan ini. Dia mau nggak mau harus ngerjain gitu, ada aturan, ada rules, ada target, dia harus. Jadi dia merasa ada rasa helplessness gitu, nggak berdaya. Dan kompensasinya yang paling dia bisa lakukan in controlnya adalah dengan makan. Dia jadi orang yang punya power untuk memasukkan makanan ke dalam tubuhnya. Itu gitu. Yang bisa dia kendalikan. Itu yang bisa dia lakukan ya. Gitu. Dia merasa powerful gitu. Tapi ketika itu menjadi satu rutinitas, habituasi, ya itu tadi malah dia kehilangan kendali. Dia benar-benar udah tahu ini salah, dia nggak bisa stop gitu. Yang si binge eating tadi.
Kalau misalnya kita mulai dari yang kita bisa bilang bahwa itu yang paling ringan mungkin ya, baru sampai tahap stres lah gitu ya. Dengan kondisi seperti ini nih kita nggak bisa kendalikan apa yang misalnya, oh ya ini tugas kita banyak banget gitu ya, harus kita selesaikan, ada target waktu dan menuntut untuk perfeksionis gitu ya, untuk menjadi seorang perfeksionis. Itu terus gimana dok, kita mesti coping dengan cara apa gitu loh. Karena kalau kita nggak coping kan pasti ini akan, ya itu tadi, kalau terus menerus dia akan semakin berat gitu kan, atau kalaupun dia bisa coping tapi dengan cara yang tidak benar, tetap akan ada konsekuensi fisik maupun mentalnya gitu kan dok. Misalnya dengan kondisi seperti ini gimana dok? Biasanya sih kita memang perlu mengutamakan cara-cara untuk mengatasi solusi terhadap pekerjaan, maksudnya mencari solusi terhadap masalah pekerjaan dengan membuat perencanaan yang baik, kemudian prioritas terhadap hal apa yang mau kita selesaikan, kemudian juga kita memprotek waktu kita dari hal-hal yang bisa mendistract, menghalangi kita dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi misalnya kita memang lagi dikejar sesuatu, target, ya kita fokus dan mengurangi nih ya distraction-nya gitu ya. Jadi kita bisa bilang sama rekan kerja yang lain atau sama keluarga bahwa kita lagi fokus, mohon jangan diganggu gitu. Dan kita pun juga meminimalisir gangguan dengan ya mungkin HP atau buka-buka aplikasi yang nggak berhubungan dengan pekerjaan, kita minimize dulu gitu. Jadi minim distraction memang. Ibaratnya kita kayak naro papan di depan pintu, do not disturb gitu. Jadi kita harus fokus terhadap penyelesaian dari permasalahan pekerjaan tersebut. Jadi ada targetnya. Nah tapi selain itu, selain kita fokus kepada sumber masalahnya, sumber stresnya yang harus kita cepat-cepat selesaikan, kita harus juga ngejaga work-life balance. Jadi jangan juga yang kayak 24 hours, 24 jam tuh kerja gitu. Karena malah nggak produktif. Iya betul. Pasti nggak produktif ya. Jadi kita tetap harus ingat kita tuh punya kehidupan di luar pekerjaan ya. Memang sorry to say semua perusahaan pasti pengen semua push dan target dan perfect gitu secepatnya gitu ya. Iya benar. Tapi kan kita manusia yang punya kehidupan juga. Jadi jangan lupakan kesempatan untuk diri sendiri itu ada self care-nya. Maksudnya ya tidur, makan, berbersih diri, itu kan basic self care, itu perlu dilakukan. Nyalon ya. Nyalon gitu. Itu bukan nyalon itu ya. Bukan nyalon caleg ya. Ke salon gitu. Kadang-kadang kan gitu, karena sibuk kerja, tidur kelewat, makan kelewat, mandi kelewat gitu misalnya ya. Terus kemudian urusan keluarga juga jadi tersingkirkan. Nah, itu nggak sehat. Nah itu yang kita perlu jaga ya, work-life balance-nya. Betul sih dok, kemarin itu kebetulan pas lagi banyak-banyaknya kerjaan di tempat saya sebelumnya itu kami sarapan aja jam 3 sore. Oh my God. Sarapan belum mandi. Karena dari pagi tuh meeting, harus ada kerjaan yang diselesaikan, harus dikumpulkan kayak gitu ya dok. Jadi ya itu tadi, makanya jadi si obat GERD tadi itu jadi negak-negak aja gitu dok. Karena ya itu tadi kan kita harusnya sarapan, makan siang, tapi sarapan aja baru jam 3 sore gitu dok. Ini kita baru bicara masalah stres loh ya. Maksudnya betapa memang tidak mudahnya ya dalam kehidupan kita lah gitu ya untuk bisa coping tentang masalah stres gitu ya kan. Misalnya dengan tadi target dan sebagainya ya sudah ya mungkin mengganggu secara mental dan fisik gitu ya kan. Belum kita ngomong tentang mental disorder yang jauh lebih ini lagi. Kalau misalnya Mbak Grace, kalau misalnya dalam kondisi seperti itu kan kita harus tetap waras ya, harus tetap sane, jangan jadi insane gitu ya kan. Itu gimana mekanisme copingnya? Kalau saya mandi di pancuran dok. Mandi lama pancuran gitu kan. Nah, itu ngeluarin endorfin gak sih dok? Oh iya. Mandinya air hangat atau air dingin? Air dingin dong. Dingin. Kan tiap orang beda ya. Ada yang senang air hangat jadi relax, ada yang air kalau dingin. Kalau di hotel baru air panas. Kalau di rumah pancuran air dingin aja itu rasanya kan kayak kepala dipijet gitu ya dok. Itu lebih enak. Ya, sama keluarga juga mungkin ya, ya ngelihat anak-anak. Ya, gitu ngelihat anak-anak, bikin rilis juga ya seperti itu. Cuman ya waktu kita yang bekerjanya yang pas itu suami juga sampai komplain, kamu kok kerja terus, anakmu gimana? Nyariin itu dok, salah satunya gitu. Tuh, ya kan? Sampai kayak gitu dok, gitu. Jadi kami waktu itu kebetulan satu tim bertiga gitu kan. Jadi suami
kami perempuan 2 sama laki-laki 1. Jadi suami-suami kami komplain dan istrinya teman satu ini juga komplain. Mereka jangan-jangan bikin grup WA loh. Yang nggak ada Mbak Grace-nya. Grup komplainnya ya. Itu Dok, sampai mereka kok kalian kerja terus gitu ya. Ya gitu sih Dok, sampai seperti itu gitu. Iya memang mungkin aja di pekerjaan ada momen-momen tertentu ya. Yang penting itu nggak kayak sepanjang tahun ya. Mungkin kayak ada katakanlah mungkin misal akhir tahun atau pas momen apa gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan pemahaman, pengertian kepada pasangan dan keluarga bahwa oke, untuk seminggu ini ibu minta izin ya ayah gitu ya. Karena lagi ada target. Tapi nanti setelah ini kita back to daily routines ya. Maksudnya keseharian yang kita lebih balance. Jadi bisa jadi memang ada momen-momen kita akan nggak balance banget gitu ya work sama life-nya. Dan itu kita perlu berkomunikasi dan koordinasi sama tentunya sama pasangan dan keluarga gitu ya. Tapi memang ini tantangan buat working mom ya. Karena kan kita dituntut juga untuk bisa mengasuh anak, kembali ya, mendidik anak, itu melekat merawat perempuan suami, gitu ya gitu kan. Jadi ya kita lebih ini lagi, lebih besar lagi challenge-nya gitu. Walaupun nggak ada satu orang yang perfect ya dalam melaksanakan semuanya, ya kita do our best aja. Kalau kemarin itu kebetulan kenapa komplain Dok? Sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun Dok. Kami seperti itu dan sempat ada kita kan ya bolehlah kita keluar dari situ dong gitu kan. Ada teman yang mau ditawar ke tempat kami, nggak mau, kerjanya kayak gitu. Nah terus masa kami di situ terus gitu. Nah sampai kayak gitu Dok gitu, saking ya karena dia menerus ya. Kalau cuman seminggu 2 minggu mungkin kita masih bisa enjoy ya. aja. Kita kan closingan keuangan pasti kan ada kan. Ada. Gitu. Nah, tapi kalau kebetulan waktu yang kemarin itu kita sepanjang tahun Dok seperti itu gitu. Makanya satu tim semua jadi satu tim mimpinya sama Dok. Iya. Pantesan ya. Sampai termimpi-mimpi gitu ya kan. Iya. Padahal mungkin ada yang kita lupakan ya, mungkin juga nanti kalau misalnya Mbak Grace jadi pimpinan atau siapa gitu, adalah bahwa ya itu tadi loh, kita ngomong work life balance itu nggak cuman masalah kita personal loh, ada lingkungan sosial juga yang akan terpengaruh tadi kan, misalnya keluarga gitu kan, atau misalnya contoh aja nih, biasa orang tua nelpon diangkat sekarang nggak diangkat gitu kan, atau WA nggak dibales gitu, ada masalah-masalah sosial yang akhirnya timbul dengan masalah timbulnya stresor seperti ini gitu ya Dok ya. Nah kalau dengan yang seperti itu apa sih Dok yang contohnya nih tadi yang terjadi sama Mbak Grace the whole year loh seperti itu gitu kan, mesti gimana gitu supaya ya itu tadi tetap waras gitu ya kan. Sorry loh Mbak, enggak. Harus piknik Dok. Butuh piknik ya. Ya sebetulnya kalau udah settingannya begitu ya the whole year, berarti kita bicara sistem nih gitu kan, tentang employernya, si pemberi kerjanya atau company-nya. Sehingga mungkin cara-cara yang perlu kita lakukan adalah mencoba untuk mengadvokasi kepada mungkin pimpinan atau kepada company untuk bisa lebih memperhatikan aspek-aspek ya work life balance gitu. Mungkin kita berangkatnya dari isu kesehatan gitu ya, bisa dari dasar-dasar kesehatan kita mengajukan untuk adanya balancing terhadap jam kerjanya, target dan sebagainya. Atau kalaupun misalnya mau nggak mau tuh harus begitu terus, ya mungkin ada kayak 2 tim kayak tadi gitu ya. Ada 2 tim yang untuk bisa saling cover gitu, ibaratnya kayak ada pengaturan di mana ketika tim yang ini full force, yang lain bisa break dulu lah, keluar dulu dari situ gitu ya, dapat kehidupan dulu, and then gantian. Mungkin harus seperti itu kalau memang tuntutan dari pekerjaannya gitu ya. Tapi kita bicara sistem, memang kalau sebagai employee ya kita kan mau nggak mau mengikuti ya. Berarti memang nggak ada cara lain ya kecuali kita memang harus advokasi sistemnya gitu ya Dok ya. Maksudnya karena ini misalnya udah mentok nih pekerjaannya seperti ini gitu kan, mau diapain lagi gitu kan. Ya udah harus akhirnya kita harus bicara tentang ini benar atau enggak sistem yang sekarang sedang berjalan begitu gitu ya Dok ya. Betul. Nah ini kita baru ngomong stresor nih, kita maju sedikit gitu ya tentang mental disordernya. Gimana Dok?
saya ingin tahu ingin menanyakan, dokter punya nggak misalnya pengalaman-pengalaman gitu ya, mungkin dari pasien gitu ya, mereka yang punya mental disorder gitu, anggaplah misalnya bipolar gitu ya kan, atau anxiety disorder gitu, yang terstigma lah di dalam lingkungan kerjanya gitu. Pernah nggak dok punya pengalaman seperti itu? Ya, ada beberapa pasien yang memang karena gangguan mentalnya kemudian jadi terstigmatisasi ya di tempat kerja gitu. Mungkin karena employer atau company-nya tidak begitu memahami ya tentang gangguan mental, bahwa gangguan mental ini sesuatu yang bisa kita kendalikan, bisa kita treat, bisa kita tangani, seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang sampai akhirnya harus diberhentikan atau harus di-assess ulang begitu ya. Sebetulnya kita memang nggak bisa mengharapkan semua orang tuh paham tentang gangguan mental, termasuk juga untuk company ya. Mereka pasti pikirannya adalah ya bagaimana untuk profit dan sebagainya gitu, sehingga apapun yang kayaknya nggak sejalan dengan itu mungkin nggak akan dipertahankan misalnya ya. Walaupun sekarang sudah banyak sekali dengan aturan dan undang-undang gitu ya untuk menginkludkan orang dengan disabilitas kan, termasuk juga mental gitu ya, termasuk orang dengan gangguan mental sebetulnya. Ada hak-haknya di situ. Tapi yang perlu saya note adalah sebetulnya buat siapapun ya, buat teman-teman di luar sana yang mengalami gangguan mental dan masih bekerja, cari cara untuk menjaga dirimu stabil. Itu penting. Yeah. Karena mau bipolar, mau skizofrenia, mau apapun, kalau stabil itu nggak akan berbeda sama orang yang nggak punya gangguan gitu. Yeah. Nah, itu yang jadi permasalahan adalah banyak yang tidak menjalani terapi untuk stabil gitu ya, sehingga kambuhnya di kantor misalnya, panic attack-nya, atau kambuhnya misalnya ngamuk-ngamuknya di kantor ya, tentu saja itu akan mengganggu kan, mengganggu ritme kerja, suasana pekerjaan, orang jadi nggak tenang, gelisah dan sebagainya. Jadi kita bisa memahami juga lingkungan pekerjaan merasa nggak nyaman gitu dengan kondisi seperti itu. Oleh karena itu siapapun karyawan atau siapapun rekan yang punya gangguan mental, jalani terapi dengan baik. Tunjukkan bahwa aku punya bipolar tapi aku stabil, aku bisa kerja, I can do anything. Nah itu malah menjadi satu campaign tersendiri kan, pembuktian gitu. Sehingga kalau memang ada terapi yang harus dijalankan, minum obat kah atau sesi psikoterapi, konseling, jalanin supaya waktu di pekerjaan performnya oke, bisa diadu sama yang nggak punya bipolar misalnya kayak gitu. Nah itu yang saya selalu pesankan buat siapapun ya yang punya mental illness dan dia mau tetap perform kerja dengan baik, bisa banget, tapi harus stabil. Jadi orang nggak ada excuse untuk ibaratnya memecat atau mem-PHK-kan dirimu gitu, karena ya memang aku bisa kerja, aku dinilai karena performa kerjaku, bukan karena anxiety disorderku, bukan karena bipolarku, bukan karena gangguan-gangguan mentalku gitu. Karena kan kita juga nggak nilai orang, oh karena dia diabetes nih, kita performa kerjanya jelek gitu. Oh karena dia hipertensi, dia punya penyakit jantung, punya asma, kan kita nggak nilai itu. That's why kita juga nggak pengen orang dinilai karena gangguan mentalnya. Tapi ya buat yang mengalami ya harus juga berusaha ya, berusaha menjaga stabil gitu. Kak, itu kan dari sisi yang punya sakit gitu dok. Nah kalau dari kita teman-temannya, rekan kerja, semisal ada teman kita yang mempunyai disorder gitu, apa yang bisa kita bantu supaya teman ini bisa bekerja dengan baik gitu dok? Sebetulnya kan memang social support itu menjadi salah satu faktor untuk pemulihan ya orang dengan mental disorder. Jadi support dari rekan-rekan kerja, dari pimpinan, dari keluarga itu penting banget memang untuk dia pulih. Sehingga kalau kita tahu nih rekan kerja kita mengalami satu mental disorder, yang satu kita jangan make fun of it gitu, jangan bercanda-bercandaan gitu ya tentang hal itu. Terus kemudian kita support dia ketika misalnya dia memang butuh untuk terapi atau dia minum obat atau terapi apapun, kita dukung, kita support. Empati gitu. Ya dok. Iya, kita berikan empati. Dan kadang-kadang orang dengan mental disorder juga dia nggak mau kayak dispesialkan ya, dia merasa kayak aku nggak mau loh
Kayaknya orang berhati-hati banget gitu ya. Iya gitu dia anak bawangkan gitu. Dia kan juga pengen nunjukin dirinya dengan kondisi yang apa adanya gitu ya, bukan karena dia jangan dia deh, jangan kasih kerjaan dia ada bipolar misalnya. Sehingga dia akan merasa terasing justru gitu. Tapi kita include-kan dia dalam pekerjaan, dalam tim, cuma teman-teman kayak lebih aware aja kalau ada perubahan perilaku. Nah, kita perlu approach, datengin, dan jangan kayak dalam satu kelompok besar ya, mungkin malu. Jadi kita kayak approach misalnya Mbak Grace gitu. Kita datang pas berduaan gitu ya. Mbak Grace, akhir-akhir ini aku lihat Mbak Grace kayak agak sering murung gitu. Are you okay gitu misalnya kayak gitu. Jadi kita nunjukin sebagai rekan kerja kita juga aware, terus oke, kita bisa bantu apa? Kamu udah balik lagi ke psikolognya belum? Ada yang perlu kita backup nggak? Kayak gitu-gitulah. Semakin paham gitu ya lingkungannya gitu tentang mental disorder, juga semakin bisa mudah untuk menerima ya dok ya. Karena gini, menurut saya bagaimanapun ya orang-orang dengan mental disorder ini berusaha dikendalikan misalnya dengan obat-obatan, psikoterapi atau dengan metode-metode yang lain gitu ya. Tapi somehow gitu kan, ya tadi dokter bilang ada tuh pasti kondisi di mana mereka tidak dalam kondisi yang stabil gitu ya. Di sini mungkin yang disebut sebagai support system itu yang sangat penting ya dok ya, bahwa kita nggak mikirin sorry to say, kalau saya sih bilangnya nih jangan dikasih dia ini bipolar atau dia ini ada skizofrenia atau apa gitu ya kan. Tapi lebih tadi ke empatinya gitu loh ya. Kita ikut bantu dia, kita ikut support dia sebagai tim gitu. Mungkin itu ya dok ya maksudnya ya. Jadi nah yang saya ingin tahu untuk di tempat kerja gitu ya, gimana caranya kita mulai membangun support system untuk orang-orang dengan mental disorder ini? Kita sebaiknya mulai dari mana gitu dok? Sebetulnya mungkin mulai dari awareness dulu ya, sehingga semua orang lebih aware bahwa tadi gangguan mental itu adalah gangguan yang sama aja kayak gangguan fisik, itu bisa terjadi sama siapa saja, itu kondisi yang medis bukan goib, itu treatable, itu kondisi bukan karena emang dianya aja yang nggak mau kendalikan, bukan karena dia kurang iman, kurang ibadah, kurang kuat iman dan sebagainya gitu. Jadi kita perlu lebih banyak mengedukasi mungkin ya, mengedukasi. Dan juga mungkin membuat ini menjadi bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan gitu ya dok ya. Jadi bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan at any time dengan siapapun juga. Bukan suatu yang kita jangan ngomongin skizofrenia loh gitu kan. Nanti ini kan nggak bagus gitu kan. Atau kita jangan ngomong bipolar itu kan begini gitu ya kan. Atau jangan ngomong anxiety disorder yang begitu mungkin ya dok ya. Iya betul. Jadi kita membuka percakapan yang ringan dan positif tentang kesehatan mental. Kita mengedukasi, kita bikin awareness gitu ya. Dan kalau kita masih ada nih stigma tipis-tipis ya, saya sebutnya stigma tipis-tipis. Misalnya kita bercanda, lu kenapa sih mood swing banget, lu bipolar ya? Nah itu kan bercanda tapi stigmatis sebetulnya. Sehingga orang yang mungkin di antara orang yang dengar ada yang memang bipolar, dia jadi kayaknya jelek ya berarti ya gitu kan. Betul. Atau misalnya paling sering nih gitu ya, lu kenapa sih aneh banget? Udah sana konsul ke dokter Vivi gitu ya, gitu ya selalu gitu ya. Saya juga sering di stigma. Iya benar. Misalnya orang marah dikit nih gitu ya, terus langsung, kumat lu ya, udah sana konsul. Lu udah belum minum obat ya kayak gitu kan? Lu belum minum obat ya, udah sana konsul ke dokter Vivi, gak usah ke psikiater gitu. Tapi bukan dalam konteks yang memang mau helping, tapi lebih kayak bercanda, lebih kayak bercanda yang ngebully atau nge-stigma ya. Nah kalau di tempat kerja kita masih ada kayak gitu, kayaknya kita harus sering ngingetin, nggak boleh gitu loh. Jangan bercandaan penyakit, itu sama kayak kita bercanda tentang lu kenapa sih diabetes ya, itu kan nggak enak gitu ya, lu kenapa kanker, itu kan menohok gitu ya, menghujam gitu, sehingga kita harus menormalisasi perbincangan tentang kesehatan mental dengan vibe yang positif lah gitu, tone-nya tone positif, jangan tone negatif pembicaraan tentang kesehatan mental itu. Iya benar banget. Ini yang memang saya pun sebagai dokter juga merasakan yang seperti itu ya dok ya, bahwa ya kadang-kadang orang ya kenapa sih lu murung, deh psikiater sana gitu ya kan, lu kenapa sih kok ketakutan melulu, kayaknya lu harus ke psikiater ya, padahal mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin hanya perlu dibicarakan gitu ya, hanya perlu empati gitu ya kan, hanya perlu support system. Misalnya nih Mbak Grace nih ya kan, gue capek banget, nggak bisa lagi deh kayaknya kerja, udah kesel banget atau gimana, mungkin dia hanya perlu dibantu gitu ya kan, mungkin hanya perlu sini kerjaan lu gue bantuin kayak gitu kan. Nah ini yang
saya bilang tadi tidak tidak berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan tingkat pendidikan gitu loh dok ya kan. Nah, dokter punya nggak dok contohnya gitu ya, misalnya orang-orang yang dia dalam kondisi memang betul-betul dalam kondisi yang sangat rendah gitu ya dok ya, kira-kira itu apa yang harus mereka lakukan dok? Buat yang memang lagi tertekan gitu ya. Reach out. Jadi jangan simpan sendiri penderitaanmu gitu ya. Jadi reach out. Siapa orang terdekat yang bisa diajak bicara? Rekan kerja, sahabat, pasangan, atau dokter perusahaan, atau siapa? Reach out bahwa aku perlu bantuan nih. Aku perlu cerita sesuatu. Aku mau cerita kalau aku lagi gini. Karena sering kali seseorang yang punya problem, lagi tertekan, atau bahkan dalam kondisi lowest point gitu ya, di dalam kehidupan dia berdiam diri saja dan akhirnya dia kayak menderita sendiri. Dan lama-lama dia mulai terjadi distorsi atau penyimpangan dalam proses berpikir. Dia berpikir, oh ya memang aku orang paling menderita di dunia, nggak ada orang yang sayang sama aku, nggak ada yang mencintai aku lagi. Kontrol itu ya, dia nggak bisa bedain lagi gitu realitanya. Kayaknya lebih baik aku nggak ada deh dari muka bumi ini. Kayaknya kalau aku nggak ada yang kehilangan deh. Kayaknya nggak ngaruh deh. Jadi makin dia memiliki pikiran-pikiran yang nggak rasional, nggak realistis. Padahal teman-temannya sayang sama dia, keluarganya sayang, tapi dia sampai punya tadi distorsi, penyimpangan dalam proses berpikir. Nah itu kalau dibiarkan menderita gitu ya, tertekan, sedih, murung, terus menerus sendirian. Oleh karena itu kalau siapapun ya merasa kayaknya aku lagi tertekan, jangan nunggu kayak drop banget gitu. Saatnya untuk bicara sama seseorang. Nggak harus kita berarti aku harus segera dapat pertolongan apa, nggak juga. Ngomong dulu aja sama teman, aku mau curhat nih gitu, aku ada masalah gini gitu ya. Atau cuma sekedar pengen ngeluarin unek-unek. Seringkali orang nggak mau cerita karena gini, percuma deh cerita sama dia, toh nggak bisa kasih solusi karena ini masalahnya memang kerjaanku berat gitu. Aku mau cerita sama pasangan percuma, dia kan nggak bisa ngasih solusi. Mau cerita sama rekan kerja sama-sama stres kita misalnya gitu ya. Nah kadang kita butuh bercerita bukan untuk cari solusi, kita butuh bercerita untuk hanya disebutnya ventilasi gitu, kayak ngeluarin unek-unek. Ya jadi kalau perlu kita bisa ngomong sama pasangan atau sama teman, duduk deh, aku mau cerita ya, kamu punya waktu nggak? Oke. Kamu dengerin aja. Aku cuma mau cerita doang ya. Sepertinya wanita sering ngomong gitu ya. Gitu ya. Duduk manis, jangan komentar. Soalnya kalau kita cerita biasanya sama bapak-bapak ya, para pria, itu mereka suka langsung logika dan solusi gitu. Udah kamu begini aja, kamu begini. Padahal kita mau ngeluarin unek-unek. Besokannya kita cerita, kan aku udah bilang kamu ngomong aja sama bos misalnya, dia udah ngasih solusi. Padahal itu yang kita inginkan gitu ya. Kita cuma mau nyampah doang, mau nyampah aja gitu ya. Nah nggak semua orang memang bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi kadang kita harus ngasih tahu, aku nggak butuh nasihat, solusi. Aku tahu solusinya apa, cuma aku mau nyampah aja gitu. Ya udah kayak gitu. Kita butuh reach out, butuh bisa cerita sama seseorang gitu. Iya benar banget itu. Nah satu lagi deh dok, jadi selain tadi misalnya dengan kita share, dengan juga mungkin melakukan terapi-terapi yang sifatnya psikoterapi dan sebagainya ya, sampai kapan kita membutuhkan terapi medikamentosanya dok? Jadi bahwa ini kamu butuh obat deh kayaknya gitu kan, kamu butuh untuk berobat ke psikiater dan juga dapat obat-obatan gitu, itu titiknya di mana gitu dok? Kira-kira untuk misalnya untuk anxiety atau dengan bipolar atau apa, itu seperti apa gitu dok? Biasanya sih saya menyampaikan bahwa patokannya tuh sebenarnya nggak ada patokan pasti ya dok ya. Patokan adalah ketika hidupmu sudah terganggu dengan hal itu. Misalnya pekerjaan jadi keganggu, contohnya karena kurang tidur, jadinya nggak fokus, terus banyak kesalahan, misalnya dalam urusan finance ya, banyak angka-angka yang salah, ditegur atasan, gitu ya, jadi dapat surat peringatan misalnya, atau jadi sering nggak masuk, atau sering cekcok sama rekan kerja gitu ya, karena perubahan mood, emosi, tadinya masih bisa kehandle, lama-lama udah ngeganggu kerjaan, ngeganggu relasi sama klien misalnya kayak gitu, jadi udah ada gangguan dalam fungsi kehidupan.
entah itu di pekerjaan, entah di sekolah atau kuliah kalau yang mahasiswa, entah itu di rumah tangga, keluarga, udah keganggu gitu ya, karena mood kita nggak stabil di rumah, sering marah-marah sama anak sampai misalnya sampai melakukan kekerasan fisik karena kita udah nggak tahan dengan emosi kita. Berarti kan keganggu pola parenting kita gitu ya. Jadi ada aspek kehidupan yang terganggu. Dan kalau saya juga saranin kalau sudah ada banyak keluhan fisik, kayaknya better ke psikiater daripada ke psikolog gitu. Keluhan fisik itu kayak gimana tuh? Udah capek atau sakit kayak tadi sering diare, sering GERD gitu atau gimana? Iya, jadi ada keluhan fisik yang berkepanjangan, misalnya kayak nyeri kepala, tegang otot, kemudian diare, yang tadi gejala-gejala MAH gitu ya, atau asam lambung naik, atau mulai ada gejala-gejala kayak keleyengan gitu. Tapi ini berlangsungnya kayak terus-menerus. Kita udah kayak shopping dokter kemana-mana gitu kan, nggak sembuh-sembuh ya, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Dan itu juga kan mempengaruhi biaya juga ya, asuransi dan sebagainya yang gitu mungkin ditanggung perusahaan. Jadi artinya udah periksa sampai endoskopi, udah ini CT scan lah, apa USG gitu. Tapi setelah pemeriksaan tidak ada hasil yang signifikan. Setelah diobati, obat mahnya, obat pusing dan sebagainya, kok masih juga gejalanya. Nah, kalau saran saya sih itu clue bahwa saatnya untuk ke psikiater gitu. Karena mungkin ada yang sungkan gitu, apa malu gitu dok ya. Sebenarnya dia sudah merasakan hal itu, tapi dia malu untuk mengungkapkan bahwa dia sudah mental disorder itu tadi sih. Dia harus tegar ya. Iya, dia mencoba untuk tegar, tapi begitu ketemu temannya nangis. Aku begini gitu. Cuman kalau mau ke psikiater ini dia ntar kan karena stigma di orang-orang ya dok, psikiater itu gila. Iya, nah gitu. Padahal kan sebenarnya enggak ya dok ya. Di situ diarahkan supaya lebih sehat lah mentalnya gitu ya dok. Iya, jadi memang ada hal-hal yang menghambat seseorang tuh akhirnya datang ke psikiater ya. Kalau memang kayaknya takut ketahuan atau terstigmatisasi, ya udah diam-diam aja gitu ya. Ini buat yang memang ngalamin nih gitu ya. Buat yang ngalamin ya udah sih diam-diam aja, nggak usah juga pengumuman gue ke psikiater, lo nggak usah gitu kan. Jadi diam-diam aja, carilah di rumah sakit mana gitu kan yang bisa dikunjungi gitu. Yang penting kan membaik. Atau kalau misalnya adalah teman dekat, kita lebih approach-nya ke personal ya, sehingga dia nggak merasa malu kan. Ketika dia datang curhat nangis-nangis, kita bilang, aku pengen banget bantu kamu nih. Aku tahu kamu lagi down banget, sedih. Tapi aku kayaknya punya keterbatasan dalam membantu. Aku paling cuma bisa dengerin doang. Tapi aku sedih sebagai teman dekat. Aku sedih ngeliat kamu juga kayak begini terus. Kalau yang aku denger nih dari podcast gitu, aku nonton dari podcast atau aku lihat di sosial media, ini kayaknya udah tanda-tanda kayaknya perlu konsultasi ke profesional deh. Kamu nggak mau pertimbangan ke psikiater, kayak gitu-gitu. Jadi kita arahin dia dengan mengedepankan empati, bahwa kita ngarahin dia tuh bukan kayak lu error nih udah ke psikiater, nggak kayak gitu kan, tapi lebih kepada aku peduli, aku care sama kamu, tapi aku nggak bisa bantu banyak. Nah jadi aku mau arahin ke bantuan yang lebih tepat. Kalau itu konteksnya mungkin kayak di perusahaan gitu, kalau memang kita bisa arahkan dulu ke dokter perusahaan gitu ya, atau ke pimpinan gitu untuk menyampaikan. Mungkin bisa juga kayak dari top down gitu ya, maksudnya dari pimpinan yang mengarahkan, memanggil and then oke, kamu performanya sekarang agak turun, saya khawatir kamu juga kondisinya sepertinya lagi nggak fit, takutnya lagi nggak fit secara mental. Oke, kamu konsul dulu deh ke psikiater. Jadi memang dari pimpinan yang kayak instruksi gitu. Kalau memang ini biar kita kinerjanya juga oke semua, kita produktivitasnya nggak menurun, pimpinan mengarahkan dia untuk ke psikiater. Jadi lebih kayak instruction ya, kayak instruksi ditugaskan gitu. Di approach. Dan mungkin gini, karena kan biasanya orang-orang dengan mental health ini mungkin kan orang-orang dengan mental disorder itu kan masih banyak denialnya juga ya dok ya. Dengan denial itu mungkin ya approach-nya, empatinya itu juga harus reasonable gitu ya. Harus ada harus disampaikan secara reasonable gitu. Ya mungkin memang kalau misalnya akhirnya itu menjadi perintah ya nggak apa-apa, tapi bahwa behind the instruction gitu kan ada hal-hal yang sebenarnya
kita tuh ingin memperbaiki gitu loh ya. Kita ingin agar dia itu menjadi the best of the person gitu ya, menjadi dia yang paling baik itu seperti apa. Itu yang saya rasa support system seperti itu yang mungkin harus mulai dibangun di perusahaan. Yes, setuju. Betul banget. Karena memang approach yang sifatnya lebih personal, lebih empati gitu ya. Itu yang perlu dikedepankan gitu. Kadang-kadang kita tuh masih dalam budaya yang diomongin gitu ya, rumor gitu. Betul banget. Terus malah jadi akhirnya kontraproduktif kan gitu, atau yang lebih kayak tadi stigmatizing, tidak berempati, tidak juga secara personal gitu. Jadi orang kan malu, makin dia nggak mau gitu ya. Betul banget. Nah, dengan kondisi seperti itu ya dok ya, tadi masih ada stigma dan ini mungkin saya pengen bisa nggak dok di Dr. Vivi jelaskan bahwa orang tuh sebenarnya masih suka takut minum obat dari psikiater gitu dok. Ada beberapa lah ya yang misalnya takut kecanduan, takut minum obat selamanya. Tapi dia minum obat hipertensi atau diabetes itu nggak masalah. Setiap hari juga dia minum gitu kan. Terus advice dari dokternya juga dia terima gitu kan. Tapi begitu ngomong tentang obat-obatan psikiatri, dia langsung jangan ntar saraf saya rusak atau gimana. Itu masih banyak nggak dok seperti itu? Ya, jadi memang stigma terhadap psikiatri ini banyak banget ya, termasuk stigma terhadap obat gitu ya, obat psikiater. Jadi anggapan bahwa obat psikiater itu bisa menimbulkan ketergantungan atau adiksi itu udah paling sering ya didengar gitu ya. Kayak kokain takut gitu. Ketergantungan gitu ya. Terus kemudian ada yang bilang nanti takutnya lemot lah gitu. Ada juga yang ya biasa kalau ini obat pada umumnya yang takutnya ngerusak ginjal, itu paling sering ya. Padahal sebetulnya justru ketika minum obat dengan pengawasan dokter, dengan dosis yang sesuai indikasi, itu justru akan menjaga kesehatan dalam jangka waktu yang lebih panjang kan. Dan perbandingannya gini, ketika karena anxiety disorder, konsul ke psikiater udah berani diresepkan obat, terus ragu, takut kan, nggak mau minum nih obat untuk anxiety-nya. Tapi dia tetap minum obat sakit kepala tiap hari, obat mah sakit tiap hari, gitu ya. Minum yang kadang sehari minum obat kayak paracetamol lah atau obat obat-obat mah itu udah kayak udah ditenggak begitu. Jadi sebenarnya cara berpikir ini yang harus kita ubah gitu. Ketika teman-teman itu takut untuk minum obat psikiatri, tapi malah minum obat yang lain-lain yang mungkin lebih uncontrollable gitu ya, malah jadi bisa berdampak buruk. Nah itu yang harus dipikirkan. Dengan kita tembak targetnya sesuai sasaran, tapi segera pulih, dibandingkan begini terus malah jadi nanti timbul masalah baru. Iya betul. Dan perkembangan obat-obat psikiatri sekarang juga udah luar biasa ya dok ya, nggak seperti dulu lagi gitu ya, udah banyak yang memang dia targeted gitu ya. Oh ini gangguan ini targetnya ini, obatnya ini gitu kan. Udah banyak udah banyak berkembang lah gitu. Ya, minim efek samping. Efek samping juga ya. Saya pengen dapat satu insight lagi dok tentang support system gitu. Karena menurut saya itu tuh kayak gatekeepernya gitu ya dok ya, support system di perusahaan gitu. Apa yang mesti kami bangun gitu? Selain bahwa tadi kita perlu untuk mengedukasi dan sebagainya, tapi secara real gitu dengan kondisi bahwa edukasi kan juga butuh waktu ya dok ya. Perubahan mindset itu butuh waktu. Tapi step pertama nih yang perlu kami ambil tuh apa gitu sebagai company gitu. Kalau sebagai company ya mungkin dengan kebijakan, kalau menurut saya kebijakan terhadap satu karyawan yang memang sudah terdiagnosis dengan gangguan mental gitu ya, mungkin saja misalnya dari awal rekrutmen ditempatkan di posisi atau divisi yang memang tidak akan mengganggu proses pemulihan dia gitu. Bukan berarti dia unfunction ya dok. Yes. Orang dengan mental disorder itu bukannya tidak bisa berfungsi, tapi dia perlu penyesuaian. Mungkin itu ya dok ya. Betul. Ini sama kayak kita punya kondisi fisik yang mudah sakit-sakitan, ya kita jangan ditempatin di lapangan yang butuh fisik yang berat gitu kan. Seorang yang punya mental illness ya mungkin jangan ditempatkan tempat yang benar-benar target dan stresornya tinggi. Ya itu akan membuat dia lebih mudah kambuh. Ya, itu mungkin adjustment dari situ ya, dari company-nya. Terus kemudian untuk suasana di pekerjaan
dibuat memang sebisa mungkin bisa work life balance, karena itu akan meminimalisir ya stresor orang untuk mengalami masalah-masalah atau isu kesehatan mental. Dan kalau misalnya ada yang memang mengalami satu mental disorder, mungkin butuh ada support baik dari pimpinan gitu ya, untuk bisa mendukung dia untuk menjalani terapi. Jadi bukan kayak kamu sampai kapan minum obat, kamu sampai kapan ke psikiater gitu, kok ke psikiater mulu misalnya gitu ya, itu jadi kontraproduktif gitu ya. Jadi supportnya lebih kepada dukungan dia untuk menjalani terapi, dukungan dia untuk pulih gitu. Dan itu bisa dimulai dari pimpinan sebenarnya, karena dari pimpinan bisa mengajak kan, role modelnya justru role modelnya gitu. Oh ya, si bapak ini atau ibu ini aja ini kok aware dan sangat mendukung orang untuk pemulihan, silakan mau ke psikolog gitu, ke psikiater, konsultasi gitu. Terus kemudian mungkin sediakan sistem screening gitu ya, dok, di perusahaan gitu. Bukan untuk menjauhkan atau untuk mengucilkan ya dok ya, tapi untuk memahami bahwa dia dengan kondisi seperti ini apakah dia memang tepat ada di sini gitu ya dok ya. Iya. Dan kayak kita medical check up gitu ya, mungkin butuh medical check up secara mental juga gitu, ada screening kesehatan mental per 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu. Dan kalau memang ada yang dia lagi kondisi stresnya tinggi atau dia ada tanda-tanda anxiety, depresi, segera dia rujuknya ke dokter terkait. Sama lah kayak kita MCU, ini ada gula darahnya tinggi, udah ke penyakit dalam deh gitu ya, kita rujuk gitu. Jadi sistemnya memang membuat siapapun di dalam perusahaan itu yang ketika dia punya masalah kesehatan mental, dia didukung untuk pulih, didukung untuk terapi. Mungkin seperti itu sih dok. Oke, Mbak Grace mungkin ada yang ingin di-share lagi? Cukup ya. Obat mas sudah terjawab ya berarti. Sudah sembuh sekarang. Sudah sembuh, karena ya? sudah pindah bagian. Berarti yang di bagian itu masih obat mah ya. Mudah-mudahan nonton ya. Mudah-mudahan nonton podcast ini jadi bisa menjaga. Saya jadi kayak dicolek ini ya kan. Oke, terima kasih banyak Mbak Grace, terima kasih untuk kehadirannya, partisipasinya. Dr. Vivi terima kasih banyak dok, sudah membuka membuka insight dari kita semua bahwa mental disorder, mental health, mental illness itu bukan sesuatu yang tabu gitu ya, dan harus sama-sama kita usahakan. Kalau HIV saja bisa seperti itu, mental health juga pasti bisa seperti itu ya dok ya. Insya Allah pasti bisa. Oke, terima kasih banyak semuanya. Oke, KPI Fiters, cukup untuk hari ini podcast kita mengenai mental disorder, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita ketemu lagi pada podcast seri berikutnya Fit Journey KPI Fit 2023. Terima kasih.